Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Baik, kembali lagi dengan saya ya, Bapak Tony Setiawan, masih dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, bahwasanya materi hari ini adalah klasifikasi media. Klasifikasi media. Dari judulnya materi sudah bisa ditebak ya. Nanti kita membahas tentang media itu klasifikasinya ada apa saja. Nah, kita langsung saja. Nah, klasifikasi media yang saya masukkan dalam pembahasan kali ini ada 5, yaitu menurut ahli ada 5 ahli. Sebenarnya 6 ini saya gabung jadi 1, tapi intinya sama. Yang pertama adalah menurut Edgar Dell. Oke. Dari namanya sudah kelihatan ya bahwa ini bukan orang Indonesia, beliau dari luar negeri. Namanya Edgar Dell yang terkenal dengan kerucut pengalaman Edgar Dell. Baik, yang kedua adalah Rudy Brett. Oke, sama juga ya, bukan orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menurut Sujana dan Ahmad Rifai. Yang keempat menurut R. Muri Thomas, dan yang kelima menurut Suparno. Nah, ada 5 klasifikasi media. Artinya beliau-beliau ahli ini sudah mengklasifikasikan media. Jadi media itu terdiri dari apa saja dan sebagainya. Klasifikasi bisa diterima ya, klasifikasi. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini adalah kerucut pengalaman Edgar Dell yang sangat terkenal, Yang mana ketika saudara melihat paling atas, ya, jadi piramidanya ini paling atas, paling atas di sini, artinya penerimaan di peserta didik itu paling kecil. Jadi penerimaan di peserta didik itu paling kecil. Kemudian semakin ke bawah penerimaan di mahasiswa atau peserta didik atau di siswa itu sangat banyak. Jadi ini mulai yang terkecil sampai terbanyak. Yang pertama, ketika saudara menggunakan lambang atau kata, itu paling sedikit. Yang kedua adalah lambang visual. Yang ketiga adalah gambar diam atau rekam radio. Yang keempat adalah gambar hidup pameran. Yang kelima adalah televisi. Yang keenam adalah karya wisata ya. Kemudian yang ketujuh adalah dramatisasi, bermain peran seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah benda tiruan atau pengamatan. Kalau saudara di SMK ketika belajar merangkai sebuah wiring atau kelistrikan, di situ ada stand kelistrikannya, itu termasuk benda tiruan. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman langsung. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini paling banyak, ini paling banyak. Oke, next ya. Nah, ini masih dalam pembahasan kerucut Edgar Dell, Dell's Count of Experience. Nah, ini versi aslinya seperti ini. Versi aslinya seperti ini. Kalau dilihat dari atas, ini adalah yang paling sedikit, presentasinya hanya 10%. Read itu membaca ya 10%, kemudian mendengar itu 20%. Kemudian view image, watch image itu 30%. Kemudian visit exhibit, karya wisata tadi, watch a demonstration itu 50%. Kemudian participant in hand-on workshop, jadi berpartisipasi dalam workshop, dan desain kolaboratif lesson itu 70%. Kemudian simulasi model or experience lesson, kemudian desain atau perform presentation do real thing ini 90%. Jadi ketika saudara melakukan langsung itu
persentase penerimaannya adalah 90%. Bisa diterima ya. Oke. Pernah saya mendengar pepatah kuno, yang bunyinya seperti ini. Saya mendengar maka saya lupa. Saya melihat maka saya ingat. Saya melakukan maka saya paham. Nah, jadi di SMK atau di kejuruan itu paling tepat itu jika medianya adalah melakukan. Nah, melakukan itu 90% ada di simulasi dan real thing, artinya praktek langsung. Jadi selain simulasi juga praktek langsung. Maka dari itu kalau saudara mempelajari prinsip kejuruan ya, pasti saudara akan mengetahui seberapa pentingnya ketika anak SMK itu harus melakukannya langsung. Nah, melakukannya itu entah dengan simulasi yang saya ceritakan tadi ataupun secara langsung kondisi kenyataannya. Bisa diterima ya? Baik, kita next saja. Nah, kenapa ini saya akhiri? Nah, saudara pasti bisa menebak karena pasti untuk klasifikasi ahli yang lain menjadi tugas saudara nanti. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.